Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu tumbuh terlalu cepat? Kayak orang lain masih bisa bebas main, cerita, marah, nangis, dan menunjukkan perasaan-perasaan yang lain, tapi kamu udah harus tuntut untuk bisa ngerti semuanya. Harus terlihat kuat dan harus mikir secara dewasa sebelum waktunya. Kadang aku mikir, sejak kapan ya aku berhenti jadi anak-anak? Mungkin sejak pertama kali harus berpura-pura kalau nggak ada apa-apa, padahal rasanya pengen banget buat nangis, pengen banget buat ditenangin. Semakin kita besar, orang-orang malah makin sering bilang, kamu hebat ya, kamu kuat banget. Padahal mereka nggak tahu, di balik kata kuat itu ada lelah yang kita simpan semuanya sendirian. Aku tahu banyak di antara kita yang tumbuh dengan kebiasaan itu. Yang dari kecil udah sering banget dibilang, kamu tuh jangan nangis, kan kamu udah gede. Atau kamu harus belajar buat ngertiin semua orang lain terlebih dahulu. Sampai akhirnya tanpa sadar kita tumbuh jadi orang yang selalu berusaha ngerti semua orang tapi lupa ngerti sama diri sendiri. Kamu pernah nggak tiba-tiba pengen nangis tapi nggak tahu alasannya kenapa, atau ngerasa capek banget padahal nggak ngapa-ngapain? Itu bisa jadi karena kamu udah terlalu lama nahan nahan emosi, nahan kecewa, nahan rasa yang pengen dia mengerti tapi nggak tahu harus mulai dari siapa. Aku sering banget ketemu sama orang yang bilang, aku tuh udah biasa kok apa-apa sendiri, padahal kalau ditanya lebih dalam, bukan karena mereka mau sendiri, tapi karena pernah berharap terus kecewa, pernah minta tolong tapi diabaikan. Jadi sekarang, daripada sakit hati lagi dan terkesan mengemis akan segala sesuatu yang dia inginkan, lebih baik dia lakukan semuanya sendirian. Dan akhirnya kuat itu bukan lagi pilihan, tapi bentuk pertahanan. Tapi tahu nggak sih, dari luar mungkin ini kelihatan keren, mandiri, bisa semuanya sendiri, nggak perlu bergantung sama siapapun. Tapi di dalam terselip rasa lelah yang sangat teramat, karena nggak ada yang tahu kan gimana caranya bertahan tiap hari. Kadang aku mikir, jadi orang yang selalu terlihat kuat tuh kayak kita lagi berdiri di tengah hujan deras tapi bilangnya aku nggak basah kok. Padahal ya tubuh kita udah bener-bener kebasahan banget. Aku pengen kamu bayangin sesuatu. Coba deh, kamu bayangin versi kecil dari diri kamu yang dulu pengen banget didengar, pengen dimanja, pengen ngerasa aman, tapi waktu nangis gak ada yang datang, waktu takut gak ada yang bisa jadi pelindung. Nah, anak kecil itu gak hilang guys, masih ada di dalam diri kamu sampai sekarang. Cuman bedanya dia udah bener-bener belajar tuh gak bergantung lagi sama siapa-siapa. Dia gak mau lagi nyusahin siapa-siapa karena bagi dia hanya punya dirinya sendiri untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Aku tahu di zaman sekarang jadi mandiri itu keren banget, apalagi buat cewek kan. Kita pengen banget tuh nunjukin kalau kita bisa, kita nggak butuh siapa-siapa, ya kita bisa handle semuanya sendiri. Tapi pernah nggak kamu sadar, kadang kita jadi terlalu mandiri sampai lupa kalau manusia itu nggak diciptakan buat selalu kuat sendirian, ya kan? Kadang terlalu mandiri juga bukan tanda kalau kita hebat, tapi tanda kalau kita emang nggak percaya lagi sama seseorang. Karena dulu ya kita butuh pegangan tapi nggak ada yang datang. Jadi sekarang kita pikir ya udah deh aku aja lagi. Padahal nggak semua orang sebenarnya bakal ninggalin kita. Nggak semua orang akan nyakitin kita. Cuman trauma-trauma itu bikin kita kehilangan kepercayaan dengan semua orang. Memang guys, belajar percaya lagi itu emang gak mudah. Tapi yuk pelan-pelan untuk belajar terbuka, untuk ya setidaknya sekedar bercerita. Mulai dari hal kecil, minta bantuan, berani bilang kalau kita lagi gak baik-baik aja, dan kita perlu untuk belajar buat percaya lagi sama seseorang yang mungkin akan mengelurkan tangan. Aku cuman mau bilang, dari semua luka yang sudah kita pendam sampai saat ini, aku bangga karena kita sampai saat ini sudah bertahan. Banyak dari kita yang udah dewasa sebelum waktunya. Kalau kita lihat lebih dalam, kedewasaan itu lahir dari keadaan yang gak semua orang bisa ngerasain itu. Dan aku rasa gak semuanya akan sanggup untuk ngerasain itu di usianya yang saat itu. Walaupun kita tumbuh lebih cepat dari usia kita yang lebih cepat dewasa dari usia kita, tapi lihatlah kamu sekarang. Kamu tumbuh cepat karena kamu terus bertahan. Kamu udah bisa belajar tenang dan
kamu juga jadi mandiri, iya kan? Dan nggak apa-apa guys, karena nggak ada yang salah kalau kita tumbuh seperti ini. Tapi ingat, kita juga berhak buat sembuh, kita juga berhak buat bahagia. Dan dari kedewasaan ini, sekarang aku pengen kita semua belajar untuk pelan-pelan. Belajar pelan-pelan menjadi dewasa yang gak harus lagi untuk menutupi diri. Kalau misalnya kita memang sedang bingung, gak apa-apa, terima aja kalau kita lagi bingung. Dan kalau kita memang lagi butuh pertolongan, gak apa-apa buat minta tolong. Kita masih bisa salah, kita masih bisa gak baik-baik aja. Tapi yang penting adalah kita tahu caranya untuk belajar dan bangkit. Kamu gak harus terus jadi versi paling kuat dari dirimu setiap hari. Kamu cuma perlu jadi versi yang jujur buat dirimu sendiri. Yang kamu tahu kapan kamu lelah, dan kamu tahu kamu butuh istirahat, dan kamu tahu kapan kamu harus mulai lagi. Dewasa itu gak perlu terburu-buru guys. Kadang-kadang yang kita butuhin cuma satu hal. Waktu buat bernapas dan ngerasain kalau kita bener-bener hidup dengan versi dewasa diri kita sekarang.